Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal TKA SMA, tes kemampuan akademik SMA untuk persiapan SNBP 2026. Jadi TKA ini merupakan rujukan untuk masuk ke perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi biasanya katakan tanpa tes, padahal di sekarang sudah dites ya. Kita bisa masuk ke Institut Teknik Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro Semarang, Institut Teknologi 10 November, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, dan universitas-universitas negeri lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi untuk anak SMA tahun 2000 yang tamat tahun 2026 akan diadakan soal ujian TKA itu pada saat insyaallah bulan November ya 2025. Jadi mulai sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tersebut. Sebagai persiapan yang pertama, selanjutnya ya, karena sudah ada materi yang pertama, yaitu materi aljabar tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi materi penjumlahan dan pengurangan ini hampir banyak ya dari anak-anak yang SMA itu masih kurang mengerti ya, belum terlalu mengerti. Kita bisa lihat di video-video TikTok yang beredar, perkalian, penjumlahan pun mereka tidak tahu ya. Jadi ini adalah sebagai rujukan saja untuk mengetahui lebih lanjut tentang penjumlahan dan pengurangan di matematika. Jadi materi aljabar, penjumlahan dan pengurangan part 1 untuk SNBP 2026. Jadi kita mulai dari dasar sekali ya. Yang bagi yang sudah tahu ya bisa di skip, yang belum dan ingin memahami lebih dalam lagi tentang penjumlahan di matematika, kita bisa ikuti materi ini. Nah, pertama penjumlahan sebagai penggabungan. Jadi penjumlahan itu tidak lain adalah menggabungkan ya. Kita lihat contoh, misalnya 3 tambah 2 sama dengan 5, berarti kalau kita artikan ini misalnya kita bayangkan kita mempunyai 3 apel, lalu kita diberi 2 lagi, totalnya menjadi 5 apel. Bisa kita lihat ada 3 apel misalnya. Kemudian kita tambah dengan 2 apel. Maka hasilnya itu adalah 5 apel. Jadi kita menggabungkan 3 dengan 2 dan hitung kembali menjadi 5. 1, 2, 3. Kemudian ditambah dengan 2, 1, 2. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 1, 2 menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 apel. Ini materi ini basic sekali ya, tapi ini untuk menanamkan pengertian tentang penjumlahan. Jadi penjumlahan sebagai penggabungan. Nah, ini ada gambar apel 3 digabung dengan gambar apel 2 menjadi 5 gambar apel. Ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian pola pikir yang ini adalah menambahkan, berarti menggabungkan 2 kelompok menjadi 1. Itulah tadi. 3 kelompok 1 adalah 3 apel. Kelompok 2 adalah 2 apel, setelah digabungkan menjadi 5 apel. Begitu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan itu sebagai pergerakan maju. Nah, kita juga bisa lihat contohnya adalah 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi kita bayangkan berdiri di angka 5 di garis bilangan, lalu melangkah 4 langkah kanan sampai ke angka 9. Bisa kita lihat begini, misalnya garis bilangan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5 ya, kita mulai dari. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Angka 5 jadi ada dari 0 ke 5. Kemudian 5 kita start melangkah 4 langkah ke kanan. Jadi langkah pertama 1 langkah, jadi ini tidak ada nomor ya. Ini saja menandakan bahwa dia menuju ke angka 5 ya. Jadi kasih nomor. Di sini kita lihat ada nomornya itu sebagai sebagai langkah. Kita lihat melangkahnya ya. 5 1 langkah, kemudian 2 langkah, 3 langkah, kemudian 4 langkah
sampailah dia di angka 9. Jadi saya ulangi, 5 melangkah 4 langkah, maka disampai ke 9. Jadi gerakan maju ya, pergerakan maju. Maju 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah menjadi 9. Jadi pergerakan majunya 4 langkah sampai di 9. Pola pikirnya, setiap penyebelahan berarti bergerak maju dari titik awal. Kalau penyebelahan bergerak maju dari titik awal, itu yang penting ya, bergerak maju dari titik awal. Kemudian yang ketiga adalah sifat komutatif, boleh ditukar. Contohnya misalnya 7 tambah 2 bisa menjadi 2 tambah 7, itu sama dengan 9. Jadi sifat komutatif boleh ditukar itu berlaku untuk penyebelahan. Karena di sini 7 tambah 2 sama saja hasilnya dengan 2 ditambah 7, yaitu nilainya 9. Jadi nilainya sama. Kalau kita buat dari garis bilangan seperti ini, langsung saja ya. 7 langkahnya ke 7 dari 0 ke 7 ya. Kemudian kita tambah dengan 2, jadi 1 2. Jadi 2 angka. Kemudian di sini adalah 9. Nah, bagaimana dengan 2 tambah 7? Nah, jadi kita lanjut saja di sini yang sama ya, 2. Ini angka 2 start, kemudian melangkah sebanyak 7 langkah. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Hasilnya adalah 9. Jadi melangkah pada start pada 7 dengan 2 langkah sama hasilnya dengan melangkah dari 2 sebanyak 7 kali, hasilnya juga adalah 9. Jadi sifat komutatif dibuktikan dengan garis bilangan seperti ini, bahwa memang 7 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9. Ini dari segi logika ya. Jadi jangan bilang wah gampang sekali. Ya memang gampang, 7 tambah 2, 2 tambah 7. Nah, ini adalah sifat yang berlaku dari matematika ya. Jadi 7 tambah 2 sama dengan 2 tambah 7. Jadi sifatnya itu adalah komutatif, artinya boleh ditukar. Nah, itu hasilnya adalah 9. Jadi jalannya seperti ini. Kita start 7 melangkah 2 kali 9 sama saja. Kalau kita di start 2 melangkah sebanyak 7 kali akan menghasilkan 9 juga. Pola pikirnya adalah urutan angka tidak mengubah hasil penjumlahan. Jadi urutannya di sini 2, di sini 7, ini urutannya di sini itu 2, di sini 7, ini tidak mengubah hasil penjumlahan. Ini membantu mencari cara paling mudah untuk menghitung. Jadi ini dasar-dasar daripada menghitung. Jadi untuk memahami lebih dalamnya secara matematika itu menghitung seperti ini. Dan ini akan berguna nanti pada saat soal-soal HOTS atau high order thinking ya, skill itu untuk soal-soal matematikanya atau soal yang berkaitan dengan penjumlahan ya. Jadi ini dasar-dasarnya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok untuk memudahkan. Jadi kita kelompokkan untuk memudahkan. 8 tambah 5 sama dengan 8 tambah 2 tambah 3, atau sama dengan 10 tambah 3 sama dengan 13. Mungkin ya, contoh misalnya 8 tambah 5, wah agak susah misalnya. Bagaimana kalau kita ambil 2 di sini supaya dia selalu per 10 kan. Kalau kelipatan 10 kan lebih mudah lagi ya. Nah, jadi 8. Jadi kita ambil 2 di sini menjadi 8 tambah 2 menjadi 10. 10 tambah 3 jelas menjadi 13. Jadi logikanya seperti itu ya. Kita lihat di garis bilangan. Jadi di sini langsung saja start 8, kemudian jalan 5. Ini hasilnya adalah 13. 1 2 3 4 5. Kemudian kedua adalah start 8. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian jalan 2 dulu. Kemudian jalan 3 lagi. Ya, 8 ke 10 ya. Kemudian jalan 3 lagi, itu ke 13. Seperti itu. 8 ke 10 di sini 8 tambah 2 10, ke 10 start lagi ke 3 kali sebanyak, maka jatuhnya ke 13. Itu untuk kelompok untuk memudahkan. Jadi 8 tambah 5 bisa kita ubah menjadi 8 tambah 2 ke angka yang biasa mudah kita hitung, misalnya 10 contohnya, tambah 3 sama dengan 10 tambah 3 sama dengan 13. Bisa saja angka-angka yang paling besar, pokoknya misalnya angka ke 100-an, kita berapa ya tambahan supaya 100 kemudian kita pisahkan dengan angka yang sebenarnya ya, supaya mudah dihitung. Selanjutnya adalah pengurangan. Nah, kita tiba di pengurangan.
Pengurangan adalah operasi matematika untuk mengambil, nah, itu ya, logikanya adalah mengambil sejumlah nilai dari suatu bilangan. Kita mengambil ya. Secara umum ditulis seperti ini. A kurang B sama dengan C. Ya, artinya kita mengurangi B dari A untuk mendapatkan hasil C. Kita mengurangi dengan B dari A untuk menghasilkan C. Nah, itu logikanya. Selanjutnya, pola pikir dasar pengurangan. Nah, jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, jadi kan hasilnya adalah positif. Kita lihat misalnya 8 kurang 5 hasilnya adalah 3. Karena kita mengambil 5 dari 8, maka sisa yang tersisa adalah 3. Begitu maksudnya, pola pikirnya. Kemudian jika bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, ini yang menjadi masalah juga. Misalnya hasilnya adalah negatif ya. Misalnya contoh 3 dikurang 5 adalah min 2. Ini artinya apa? Karena kita kekurangan 2 untuk mencapai 5 dari 3. Ya begitu. 3 dikurang 5 sama min 2 adalah kita kekurangan 2 untuk mencapai 5 yang start dari 3. Nah, itu adalah pengurangan ya. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Ya, demikianlah tadi beberapa model dari penjumlahan dan pengurangan. Mungkin sangat dasar sekali dan mungkin sudah banyak yang mengerti, namun secara logika kita bisa jelaskan itu. Ini menjadi bahan dasar untuk memahami penjumlahan dan pengurangan soal-soal kedepannya ya. Jadi ini baru dasar-dasar yang kita pelajari bagi yang memang belum tahu tentang pengurangan dan penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut dengan motivasi. Belajar dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Motivasi ini untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang membaca atau menonton video ini. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.